Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarir Mayani dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas PTIKA. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan oleh Bapak Muhammad Asriadi SPD MPD. Langsung saja bab 1, yaitu bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah dan sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan menjadi profesional. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultur oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintah serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. PKN Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntunan dinamika perkembangan bangsa. Selanjutnya yaitu bab 2, bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Apa itu identitas nasional? Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misal dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Satu lagi identitas penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia saat ini adalah nomor pokok wajib pajak atau biasa disebut NPWP. Setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP ini merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak yang warga negara Indonesia. Di sini ada dua jenis identitas. Yang pertama yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer ini dinamakan juga dengan identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksikan berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Menurut sumber legal formal, di sini ada 4 identitas nasional. Yang pertama yaitu bendera negara Sang Merah Putih, yang kedua bahasa negara bahasa Indonesia, yang ketiga lambang negara Garuda Pancasila, dan yang keempat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya bab 3, yaitu bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini ada 5 jenis integrasi nasional. Yang pertama yaitu integrasi bangsa. Integrasi bangsa ini menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua yaitu integrasi wilayah. Integrasi wilayah ini menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Dan yang ketiga yaitu integrasi nilai. Integrasi nilai ini biasa juga disebut integrasi elit.
Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubung antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Yang keempat yaitu integrasi bangsa. Integrasi bangsa ini biasa juga disebut dengan integrasi nilai, menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Dan yang kelima yaitu integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Ini menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu dalam sejarah penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu yang pertama masa perintis adalah masa dimulai di mana dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Yang kedua yaitu masa penegas. Masa penegas ini adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dan yang ketiga yaitu masa percobaan, di mana masa ini bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta pemerintah dari Belanda kemerdekaan dari Belanda. Dan yang keempat yaitu masa pendobrak. Pada masa tersebut semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Selanjutnya bab 4, bagaimana nilai-nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Di sini ada dua macam pengertian tentang konstitusi, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi ini merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi ini merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Selanjutnya bab 5, yaitu bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori kolerasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Selanjutnya menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dalam dan warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa. Adalah John Locke, seseorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah, naturalis, yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup dan hak kebebasan dan hak milik. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita dapat menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Dan yang ketiga yaitu sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Selanjutnya bab 6 yaitu bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Demokrasi di mata para pemikir Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka menilai demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang miskin atau pemerintahan oleh orang dungu. Demokrasi Yunani kuno itu selanjutnya tenggelam oleh kemunculan pemerintahan model kekaisaran Romawi dan tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai abad ke-17. Hingga sekarang ini, kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial adalah: yang pertama itu buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, yang kedua krisis partisipasi politik rakyat, dan yang ketiga munculnya penguasa di dalam demokrasi, dan yang keempat demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi tersebut adalah: pertama, yaitu pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat turun aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. Yang kedua, yaitu tingkat ekonomi rakyat yang rendah. Dan yang ketiga, partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Selanjutnya bab 7, yaitu bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dapat diidentifikasikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Kranjebuknya, yakni: pertama, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.